Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Selalunya di hari Jumat ada bonus reading untuk Virgo ya. Tadi saya bingung mau bikin apa untuk Virgo, kayaknya bikin melulu sampai bosen saya. Virgonya bosen nggak nontonnya? Semoga nggak bosen ya. Tapi kalian tonton juga yang apa pesan di bulan Oktober. Saya akan cantumin linknya di bawah. Jadi klik linknya terus nanti pergi ke pergi ke bacaan di bulan Oktober ya untuk Virgo general reading tentu saja. Dan untuk kali ini saya kasih judul siapa yang mencintai Virgo gitu aja ya, love reading ya, boleh ya Virgo ya. Udah bingung nih kalian sih nggak ngasih ide saya mesti bacain apa, coba tolong ide di bawah, tapi nggak bisa idenya secara personal ya, ini untuk semua Virgo bukan personal. Kalau personal mah namanya personal reading, nah ini tuh beda lagi urusannya ya. Kasih yang ada kasih komen di bawah apa yang harus saya berikan sebagai bacaan di bonus reading setiap hari Jumat. Kalau hari Senin kan weekly reading, itu udah pasti. Nah hari Jumat nih kadang-kadang saya bingung apa yang harus saya bacain untuk Virgo. Oke, so Virgo, Virgo, siapa yang mencintai kalian? Coba ini kartunya nggak saya taruh dulu di sini di mejanya, tapi saya bukain langsung satu-satu. Siapa sih yang mencintai Virgo? Mau ngintipin siapa yang sayang sama Virgo? Tada! Page of Wands. Orangnya sudah kalian kenal Virgo. Walaupun mungkin orang tersebut buat Virgo tidak terlalu berkesan karena cuma page. Ya, bukan queen, bukan king, bukan knight. Bukan ace juga, hanya sekedar page of one, tapi setidaknya orang tersebut memang sudah ada di kehidupan kalian, jadi kalian udah kenal nih Virgo. Dan orang tersebut mungkin diam-diam mencintai Virgo atau menyayangi Virgo. Bisa cinta secara romance, bisa secara platonik. Cinta secara romance tuh ya jatuh cinta sebagaimana umumnya cewek sama cowok, cowok sama cewek gitu ya, pasangan gitu. Atau platonik, cinta yang tidak tersebut nih Virgo. Cinta yang hanya dipendam, cinta yang karena mengagumi si Virgo dan lain sebagainya. Ya sebagai zodiak yang seperti itu, seperti kita ya kan, memang pasti selalu punya orang-orang yang mengagumi. Oh ya, jadi saya ingat ada teman saya Virgo yang juga bilang, ternyata aku punya secret admirer loh." Orang yang diam-diam menyukai sejak lama. Nah emang ada tuh buat Virgo-Virgo yang lain selain teman saya itu, memang ada. Tapi kalian juga nggak ngerasa dia maksudnya ya suka aja kalau ada yang suka, tapi maksudnya kalian juga mungkin tidak berpikir bahwa orang tersebut adalah orang yang tepat gitu untuk hidup kalian. Makanya dia hanya jadi sekedar penggemar Virgo. Oke. Lucu juga ya. Oke, itu. Yang kedua coba saya buka. Nah, The Emperor. Oke, The Emperor-nya tapi terbalik. Oke. Orang yang menyukai kalian memang kehidupannya tidak terlalu baik ya saat ini. Ini juga kartunya Aries, jadi mungkin aja juga Aries. Tapi orang tersebut memang posisinya sedang tidak baik-baik saja. Apakah itu berhubungan dengan si Page of Wands tadi? Bisa, tapi bisa juga ini berbeda ya. Jadi kan Virgo yang nonton ini kan gak cuma satu ya. Yang terakhir itu yang nonton ada berapa ratus gitu. Jadi ya tadi bener itu ada satu. Dan yang ini ciri-ciri yang keduanya adalah ada orang yang mencintai dan memikirkan Virgo. Mungkin dia berzodiak Aries karena Emperor ini adalah kartunya Aries.
Tapi posisi orang tersebut, walaupun dia Aries atau bukan, sedang tidak baik-baik saja di kehidupannya. Dalam arti mungkin pekerjaannya kurang baik, mungkin kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, sedang agak kacau, sehingga untuk bersama Virgo juga masih dipikirkan baik-baik gimana kelanjutannya. Makanya orang tersebut mungkin tidak muncul secara nyata di kehidupannya Virgo, walaupun ada juga yang beneran nyata datang ke Virgo gitu kan. Tapi karena keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja itu gitu, baik di kehidupannya maupun mungkin karir keuangannya, ya pokoknya dia tidak sebaik Virgo lah ya. Oke, so itu udah ada 2 ciri-ciri orang yang, loh ini kenapa terbalik. Oke, ciri-ciri orang yang sedang berada di kehidupannya Virgo dan dia suka sama Virgo atau cinta sama Virgo gitu kan. Oh, yang selanjutnya ada Four of Pentacles dalam posisi yang positif. Ada juga Virgo yang disukai oleh orang yang mapan justru. Keuangannya baik. Tapi kenapa belum bisa bersama Virgo? Karena satu, mungkin Virgonya nggak ngeh kalau orang itu suka sama dia. Yang kedua, orang dengan posisi baik itu memang tidak pernah memunculkan dirinya di kehidupan Virgo. Jadi Virgonya juga nggak tahu ya kan. Atau dia udah muncul tapi tidak pernah secara eksplisit mengutarakannya kepada Virgo bahwa dia mencintai Virgo. Ya, so Virgo, kalau ada orang yang mapan nih dalam hal keuangan, kemudian kayaknya Virgo ngeh kalau dia suka sama Virgo, oke, monggo silakan sama dia kalau kalian mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus ciri-ciri selanjutnya, oke, itu orangnya bisa beda-beda ya, karena kan kontradiktif. Ada yang hidupnya lagi tidak baik-baik saja, yang selanjutnya aman. Oh, Ace of Pentacles. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ada juga Virgo yang disukai oleh orang yang selama ini pekerjaannya itu jadi nomor 1 di hidupnya. Jadi pikirannya tuh selalu ke kerjaan, cari duit, cari cuan, cari bisnis, dan lain sebagainya. Jadi, apakah Virgo sudah bersama orang itu atau belum? Virgo sudah tahu orang itu ada di kehidupan Virgo atau tidak? Itu bisa jadi pemikiran si Virgo untuk mau dengan orang tersebut atau enggak. Mau bersama-sama dia atau tidak. Dan ini bacaannya cuma kasih tahu ciri-cirinya aja ya. Kalau pilihan hidup mah tergantung kalian masing-masing aja. Oke. Jadi orang ini memang mikirin banget pekerjaannya. Jadi mungkin Virgo juga ngerasa, ih kalau dia mikirin kerjaan mulu, saya kapan dong? Oke, saya kapan dong gitu ya. Oke, itu sudah ada ada 4. Saya masih harus buka 3 lagi ya, ciri-ciri orang yang suka sama Virgo atau mencintai Virgo. Oke, ada the world nih. Oke, so ada juga orang yang segitunya menyukai atau mencintai Virgo dan merasa bahwa dunia kalian sebenarnya bisa menjadi baik kalau kalian bisa bersama-sama. Jadi cintanya tuh kayak luar biasa begitu, dan hidup kalian seharusnya memang bisa disatukan, bisa, karena kayak kan semesta mendukung gitu. Tapi jika kalian belum bersama dia, tentu saja harus yang saya pertanyakan harus ke Virgonya. Kenapa belum gitu? Kalau kalian sudah bersamanya ya sudah, berarti bagus. Berarti ini ada ciri-ciri satu yang memang nyangkut di kehidupan kalian. Karena kalian merasa di satu dunia yang sama atau dipersatukan oleh semesta untuk bersama-sama. Dan bagi orang tersebut Virgo adalah
dunianya. Virgo adalah segalanya. Virgo adalah sosok yang menurut dia bisa memenuhi apa yang dia butuhkan di kehidupannya. Bukan hanya secara materi ya, tapi juga secara feeling, secara perasaan gitu. So, kalau kalian bersama-sama, it's like the words come together, collide, dan kemudian bisa bersama-sama kayak membangun mimpi sama-sama, jadi visinya sama kayak gitu. Kalau Virgo merasa memang yang bersama Virgo sekarang atau yang diincernya adalah seperti itu, dan ya confirm sih memang orang itu harusnya bersama Virgo. Kalau enggak berarti itu kartu-kartu yang tadi ya. Ini yang memang sudah confirm ya. Sekali lagi Virgo, setiap bacaan tarot yang seperti ini itu seperti pedang bermata dua. Kalau kalian bener-bener yakin banget terus nggak kejadian, bisa aja kalian kecewa. Tapi coba kalian lihat lagi di bacaan-bacaan yang tadi, di kartu-kartu yang tadi, ada yang nyangkut nggak sebenarnya itu, oke? So, sudah ada 5 ciri dari orang yang memang mencintai Virgo. Kalau dari secara keseluruhannya sih memang gini Virgo. Orang yang suka sama Virgo ini ada yang memang belum menampakkan diri. Tapi Virgo udah tahu ya ciri-cirinya, udah kenal tadi. Bisa saja hidupnya sedang tidak baik-baik saja, tapi bisa juga memang karirnya juga udah lumayan gitu. Dan orang tersebut berpikir tentang pekerjaan terus begitu kan. Maksudnya bukan orang yang main-main ya. Jadi memang konsen dengan pekerjaan dan bisnisnya, karirnya gitu kan. Dan kemudian orang itu merasa bahwa kalau kalian bersama-sama, it's been the world. Jadi kayak dunia semesta ini itu memang memberikan dukungan kepada Virgo dan orang tersebut. Oke. Apakah orang tersebut bisa bersama Virgo? Coba saya buka kartu yang lain ya. Apakah orang tersebut bisa bersama Virgo dan apa halangannya? Coba kita lihat. Kalian dengar musik Bali nggak? Itu berarti ada perayaan. Ini akhir-akhir ini akan ada banyak perayaan di Bali untuk orang-orang tertentu ya, karena masing-masing ternyata berbeda, per Banjar gitu berbeda. Dengar ya musik Balinya, saya senang tuh dengar tiap kali ada musik itu terdengar dari tempat saya. Oke, so balik lagi, apakah orang yang saya sebutkan ciri-cirinya tadi bisa bersama Virgo? Coba kartunya. Oke, ada Knight of Pentacles yang terbalik. Dalam hal keuangan memang masih jungkir balik. Jadi kalau dibilang bisa atau tidak sama Virgo, sebenarnya bisa, tapi tergantung mau saling terima nggak dengan keadaan bahwa ya keuangannya masih belum stabil. Bisa sih bisa. Terutama orang yang tadi yang udah kalian kenal ya di kartu yang pertama ya. Kemudian kartu keduanya ada strength-nya juga terbalik. So jadi bisa Aries, bisa Leo ya, bisa apa lagi? Aries, Leo sama Taurus juga bisa. Anyway, orang tersebut tidak punya keberanian lebih untuk bersama Virgo karena masih merasa Virgo loh lebih kuat dari orang tersebut gitu di posisinya, entah di kehidupannya, entah di karir keuangan dan bisnisnya, sehingga orang tersebut ngerasa, aduh kalau saya datang sekarang apakah saya akan mampu bertahan bersama Virgo. Jadi memang the strength-nya masih terbalik. Oke? Itu yang orang tersebut rasakan ya, baik di kelima ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Spesifiknya di orang yang memang keadaan hidupnya masih jungkir balik. Oke. Selanjutnya ada The Hierophant. Apakah Virgo bisa bersama dia? Sebenarnya iya. Ini dari tadi sebenarnya jawabannya udah 3 kartu.
tiga-tiganya bilang iya gitu. Cuma yang dua itu terbolak-balik itu karena keadaan yang menuntut Virgo untuk memikirkan lagi, atau orang tersebut memikirkan lagi jika ingin bersama-sama gitu. Walaupun menyadari bahwa semesta sebenarnya mendukung, bahkan semesta mempertemukan. Dan The Hierophant juga menegaskan bahwa iya, semesta mempertemukan, semesta memberikan restu kalau Virgo mau bersama dengan orang tersebut. Mau nggak? Virgonya masih jungkir balik nih keadaannya, oke, masih jungkir balik. Walaupun ada yang four of mas udah aman nih. Jadi gini, keamanan dari karir atau keuangannya orang tersebut itu bisa saja hanya menurut misalnya orang tersebut. Menurut Virgonya mah ya kalau cuma pegawai dengan UMR agak susah ya, misalnya kayak gitu. Siapa tahu ada Virgo yang mikir kayak gitu. Padahal menurut orang itu ya aman-aman aja dengan segini cukup. Tapi kan cukupnya seseorang belum tentu cukup untuk orang lain gitu kan. Tapi masih bisa loh sebenarnya bersama dengan dia, karena bisa saja kita nggak pernah tahu ya, bisa saja ketika kalian bersama-sama kemudian yang terjadi adalah keuangan kalian akan keuangan dia dan Virgo akan menjadi lebih baik gitu. Kalau ketemu sama yang match dan bersama-sama kemudian akan nanjak gitu, hidupnya akan bertambah baik. Kalau kalian ketemu dengan seseorang terus malah jadi terjerembab, nah itu sebenarnya perlu dipertanyakan, ini beneran gak sih? Karena yang diberikan semesta tuh selalu yang baik-baik kok. Kalau ada yang tidak baik tuh bukan semesta yang ngasih ya. Jangan seuzon sama semesta. Ini kartunya ada yang lompat. Four of Cups-nya terbalik, berarti di bawah kartu ini, di bawah kartunya Ace of Pentacles ini seperti yang tadi saya bilang, kalau orang tersebut selalu memikirkan pekerjaannya lebih dari apapun dan Virgonya nanti akan merasa kayak tersisihkan, sebenarnya enggak sih. Sebenarnya orang tersebut tetap aja cinta sama Virgo, walaupun dia memusatkan diri pada karir, keuangan, dan bisnisnya, dan tetap aja kok memperhatikan Virgo. So don't worry. Jadi dari tadi jawabannya iya ya. Untuk semua ciri yang saya sebutkan iya loh, belum ada penolakan nih dari kartu yang ini ya, kartu Wheel of the Year ini. Kemudian ya lagi The High Priestess tuh. Untuk the World bahkan High Priestess. Jadi kalau kalian merasa bahwa orang tersebut memang diberikan semesta untuk kalian, iya. Kalau kalian berkolaborasi akan jadi lebih baik, iya Virgo. Iya. Tapi sekali lagi saya harus mengingatkan, ini adalah secara general. Untuk sebagian orang memang confirm seperti itu. Tapi kalau kalian masih ada keraguan, ya lebih baik kalian tanyakan aja, terserah lah. Kalau mau ditanyakan ke pembaca tarot juga nggak apa-apa, atau nggak usah juga nggak apa-apa juga ya. Kalian terima aja sebagai bagian dari kehidupan kalian yang harus kalian jalani dengan pertanyaan-pertanyaan itu, but it's okay. Beberapa orang yang datang personal reading ke saya tuh sebenarnya sudah tahu jawabannya, hanya ingin penegasan, hanya ingin kepastian apakah benar apa yang dia pikirkan gitu. Jadi hanya sebagai penegasan aja, bukan seutuhnya sebagai menanti jawaban gitu ya. Oke, so Virgo, jadi sebenarnya dari semua yang saya sebutkan ciri-cirinya itu sebenarnya jawabannya semuanya iya. Bisa jika kalian Virgo mau berkolaborasi dengan orang tersebut dalam hal percintaan. Karena apapun keadaan dia memang cinta sama Virgo, dia memang suka sama Virgo. Dan tergantung Virgonya kan, Virgonya mau terima atau enggak, itu saja. Oke, so saya tutup dengan ini ya, pesan-pesan dari Oracle card. Yang pertama dari Very Oracle card.
shine from within, bersinarnya dari dalam. Jadi memang balik lagi lah ke dalam hatinya si Virgo. Saya nggak perlu bacain yang kecil-kecilnya ini ya, saya bacain judulnya aja ya. Shine in from within itu sebenarnya pertanda untuk Virgo mempertanyakan kembali ke dalam dirinya ya. Bener nggak sih saya mau dengan orang tersebut gitu, dengan segala keadaan dia, dengan segala apa yang sedang dia fokuskan di kehidupannya, bisakah Virgo menjadi bagian dari kehidupan orang tersebut ya. Dan pesan dari ini aja deh ya, Angel's Message. Oke, Angels, Archangel Message untuk sebuah hubungan yang mungkin akan menanti Virgo di depan sana. Virgo iyain atau enggak. Pesannya adalah prioritize. Prioritaskan apa yang memang harus kalian prioritaskan. Kalau kalian bilang enggak lah Mbak Lucy, cinta-cinta ntar dulu, kerjaan aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian tahu kan, di luar sana sebenarnya ada yang mengagumi Virgo, mencintai Virgo. Come on, kalian tahu lah pasti. Saya ketemu beberapa Virgo, ujung-ujungnya kayak gitu. Ada aja yang suka sama Virgo, ya kan? Oke. Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. Jadi, apapun yang kalian fokuskan saat ini, mau percintaan atau goal kalian yang lain, misalnya karir, keuangan, dan bisnis, monggo. Prioritasin apa saja yang memang menurut kalian patut untuk diprioritaskan. Dengan demikian, kalian bisa melanjutkan hidup ini menjadi jauh lebih baik dengan adanya fokus tersebut. Jadi, fokus dengan apa yang ingin kalian tuju. Gitu loh Virgo. Oke, sekian aja bonusnya. Sekali lagi, tolong di bawah kasih ide untuk Jumat depan bonus readingnya apa gitu. Dan sekali lagi secara general ya, bukan secara personal. Kayak personal itu beda. Misalnya, Mbak saya Virgo, pasangan saya Leo, kita berjodoh nggak? Itu namanya personal, bukan di sini. Ini misalnya, Mbak ini apa, bacakan tentang misalnya apalah karma atau apa gitu, atau pesan dari semesta dan lain sebagainya. Yang kayak gitu-gitu yang secara general bisa untuk semua orang gitu ya. Oke, so my dear Virgo, kita ketemu lagi di hari Senin untuk weekly reading ya. Jadi jadwalnya Virgo adalah weekly reading di hari Senin, di hari Rebo itu bacaan yang sama dengan zodiak-zodiak lain, dan di hari Jumat ada bonus reading. Udah begitu aja terus sampai kapan? Sampai nanti saya mau merubahnya. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.